adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat ya, tetap semangat. Kali ini kita masih tetap melakukan sidang anak-anak di rumah. Nah, sebelum kita bersidang anak-anak, kita terlebih dahulu ambil sikap berdoa pada Tuhan ya. Bagaimana sikap doa yang baik? Ayo. Nah, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa pada Tuhan ya. Yuk kita mulai. Kita seru nama Tuhan dulu yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Engkau memberi kesehatan buat kami semua. Kami mau datang kepadamu, pimpin dan berkati sidang anak-anak kami kali ini, supaya kami bisa mendengar cerita-cerita tentang Tuhan, apa yang telah Tuhan lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Oke, nah kali ini kakak mau bercerita. Nah, judul cerita kali ini adalah Tuhanku kreatif menciptakan lingkungan. Coba adik-adik diulangi lagi apa? Tuhanku kreatif menciptakan lingkungan. Nah, di sini kakak mau bercerita. Kakak punya cerita yang bagus sekali. Coba kalian dengar baik-baik ya. Ya. Cerita kali ini kakak akan bercerita mengenai jerapah ya. Jerapah. Nah, cerita ini kakak beri judul Gary si jerapah. Gary adalah seekor jerapah. Dia memiliki kaki dan leher yang sangat panjang. Tiba-tiba dia berpikir, seandainya aku memiliki leher yang lebih pendek, kata Gary. Leherku seperti ini selalu menabrak sesuatu ketika sedang berjalan-jalan. Akhirnya, Gary bertemu dengan seekor anjing. Gary memperhatikan bahwa leher anjing itu pendek dan bagus. Nah, Gary segera berkata pada anjing itu, "Selamat siang, Bapak anjing. Aku sudah lelah dan bosan dengan leherku yang panjang ini. Bolehkah aku menukarnya dengan leher Bapak?" Pak anjing berkata, "Oh, aku justru suka lehermu yang panjang itu. Dengan senang hati, aku mau menukar leherku dengan lehermu yang indah itu," kata jerapah. "Benarkah?" Jerapah terkejut. "Wah, bagus sekali," katanya. Akhirnya, Gary bertukar leher dengan anjing itu. Gary sangat bahagia dengan leher barunya. Namun Gary belum puas. Dia juga ingin kaki yang lebih pendek. "Seandainya aku bisa mendapatkan kaki yang lebih pendek," katanya. Baru saja dia berkata demikian, tiba-tiba ada seekor kucing datang menghampirinya. Meow, meow. Kucing itu memandanginya dengan terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan leher Anda yang panjang?"
Bapak jerapah. Dengan senang, Gary berkata, "Lihatlah, bagus kan? Leherku sudah kutukar dengan leher Bapak anjing." "Wow," seru kucing. "Sepertinya Anda sangat menyukai leher pendek itu. Apakah Anda juga mau kaki pendekku?" kata jerapah. Dengan senang hati, akhirnya Gary menukar kakinya dengan kaki kucing itu. Sekarang Gary memiliki leher yang pendek dan kaki yang pendek juga. Alangkah senangnya dia. Gary berlari ke sana kemari, melompat-lompat karena senang. Namun tiba-tiba dia mulai merasa lapar. Aha, kebetulan sekali ada pohon kesukaannya di depannya. Tapi Gary segera menyadari bahwa sekarang ia terlalu pendek untuk memakan daun-daun yang lezat itu. Akhirnya dia sadar, "Oh, itulah sebabnya Tuhan memberiku leher panjang dan kaki yang panjang agar aku dapat memakan makanan kesukaanku. Wah, aku harus cepat-cepat mencari Bapak anjing dan Bapak kucing." Adik-adik, untunglah Bapak anjing dan Bapak kucing mau menukar lagi leher dan kakinya. Nah, Gary akhirnya berkata kepada kucing dan anjing, "Sekarang aku tahu Tuhan membuatku seperti ini karena ada maksudnya. Leher dan kakiku cocok dengan lingkungan yang Tuhan sediakan bagiku." Adik-adik, lingkungan itu adalah rumah kita, adalah tempat-tempat yang biasa kita kunjungi. Ya, Tuhan tidak saja menciptakan bermacam-macam binatang, tetapi Dia juga menciptakan lingkungan yang sesuai dengan keadaan ciptaannya. Nah, sekarang kakak mau bertanya, wah, ikannya tidur di kasur, tidur di ranjang. Nah, apakah bisa? Tidak bisa, bukan? Nah, Tuhan menciptakan ikan untuk dia bisa hidup di air sesuai dengan lingkungannya. Nah, terus coba sekarang adik-adik bayangkan, ada seekor binatang yang bulunya lebat sekali. Bulunya lebat sekali. Kalau terkena basah, bulunya ini ndak gampang kedinginan. Nah, bila binatang ini hidupnya di tempat yang kita tempati sekarang, misalkan dia tinggal di Solo, wah pasti dia akan mati kepanasan. Nah, binatang apakah itu? Siapa yang tahu? Ini dia, binatang beruang kutub. Nah, beruang kutub ini dia tinggal di kutub utara. Nah, dia tinggal di tempat yang beku, yang dingin sekali. Nah, kalau kenapa dia tinggal di tempat yang dingin sekali dia tidak mati? Nah, karena itu sudah sesuai dengan lingkungannya. Beruang kutub tidak bisa hidup seperti kita berada di Solo misalkan, atau di kota mana. Nah, dia hanya bisa berada di kutub utara atau di daerah yang dingin. Nah, terus ada juga ini. Apa ini adik-adik?
ini adalah ikan paus. Nah, ikan paus ini dia bernafas menggunakan paru-paru sama seperti kita, tapi dia hidupnya di air. Nah, dia bisa bertahan menahan nafas selama di air dengan dalam waktu yang agak lama. Akhirnya nanti dia akan muncul keluar. Nah, itu untuk bernafas. Nah, dia juga lingkungannya berada di mana? Di air sama seperti ikan. Nah, kalau ikan yang lainnya tadi dia bernafas menggunakan insang ya adik-adik. Tapi kalau paus ini dia menggunakan paru-paru. Nah, kemudian ada juga ini. Ya, siapa yang tahu ini binatang apa? Ini adalah binatang koala. Dia kesukaannya memakan pohon eukaliptus. Nah, dia senang sekali dengan pohon eukaliptus. Makanya dia tinggalnya nggak di Indonesia, dia tinggalnya di Australia. Karena di Australia banyak sekali pohon eukaliptus, maka dia lingkungannya berada di sana. Nah, Tuhan sudah menciptakan banyak sekali lingkungan. Lah, kira-kira lingkungan kita Tuhan berikan enggak ya lingkungan yang cocok dan tepat buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua. Nah, Tuhan memberikan lingkungan di mana? Nah, ini lihat nih gambar. Kalau lingkungan kita berada di planet Merkurius misalkan. Nah, planet Merkurius ini terlalu dekat dengan matahari. Wah, kita akan mati karena kepanasan. Nah, makanya Tuhan menaruh kita di tempat yang lingkungan yang aman, yang nyaman, yaitu di bumi. Nah, kenapa Tuhan tidak menaruh kita di planet Mars? Wah, planet Mars terlalu jauh dari matahari. Bisa-bisa kita kedinginan, bisa-bisa kita beku. Nah, sangat kreatif bukan Tuhan kita itu menciptakan lingkungan sesuai dengan keadaan kita masing-masing ya. Nah, hari ini Tuhan juga memberikan lingkungan yang sering kita datangi. Ya, di mana lingkungan kita hari ini? Yaitu di gereja. Di dalam sidang anak-anak kita bisa bersama-sama dengan teman-teman kalian, dengan saudara-saudari, dengan keluarga yang lain. Nah, apalagi karena saat ini lagi ada virus corona, maka adik-adik tidak ada bersidang di gereja, tetapi adik-adik bersidangnya di rumah lewat apa? Melihat video atau kakak-kakak gembala kecil misalkan menelepon adik-adik, ayo video call. Nah, itu harus kalian harus mau supaya kita sama-sama di dalam gereja tadi bersama-sama berkumpul memuji Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, puji Tuhan, Tuhan kita sangat luar biasa bukan? Dia menciptakan lingkungan yang sesuai dengan ciptaannya. Maka dari itu, kalau kita tinggal di bumi, kita harus menjaga bumi kita agar tetap bersih. Maka dari itu adik-adik, bila membuang sampah tidak boleh sembarangan, juga tidak boleh mengotori sungai. Sungai harus dijaga airnya supaya tetap bersih. Ya, bila melihat sampah, adik-adik bisa membuangnya ke tempat sampah. Kita semua saling menjaga bumi kita akan tetap bersih dan kita sehat. Amin, puji Tuhan. Setelah kita mendengar cerita, kita akan mengakhirinya dengan kita sama-sama berdoa.
Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan lingkungan buat kami, untuk kami tinggali, kami berada di bumi ini. Biarlah kami sama-sama bisa menjaga bumi ini dari segala hal yang kotor, sehingga kami juga membawa diri kami supaya kami senantiasa saling Tuhan mengontaki teman-teman kami, supaya kami rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai di sini adik-adik, kita bertemu lagi pada cerita yang selanjutnya. Tuhan memberkati.